Jadi zat beracun ini bisa menjadi penyebab kenapa kolam teman-teman di rumah itu tidak aktif atau tidak bekerja dengan baik. Itu salah satu penyebabnya. Terkadang ada air yang mengandung klorin, lalu bahan-bahan zat beracunnya seperti itu. Ada juga obat sekarang ya di pasar pasar ikan koi atau di toko-toko ikan koi itu ada namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membuatkan konten tentang penyebab bakteri starter tidak bekerja di kolam koi ya teman-teman. Jadi kita perlu tahu bahwa bakteri starter ini adalah suatu komponen yang sangat penting dalam menjaga ekosistem kolam koi dan juga keberlangsungan hidup ikan koi teman-teman di rumah. Tapi ada kalanya bakteri ini tidak bekerja dengan apa yang kita inginkan, yaitu supaya airnya jernih, lalu terbebas dari penyakit-penyakit yang menyerang ikan koi kita. Itu ada kalanya tidak bekerja ya, karena fungsi utama bakteri starter itu adalah mengurai amoniak dari hasil sisa makanan, sisa kotoran, dan juga yang lainnya itu akan menjadi nitrit, akan mengubah menjadi nitrat yang lebih aman untuk ikan koi kita, teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi saya di sini akan jabarkan apa saja penyebabnya bakteri starter tersebut tidak bekerja di kolam koi kita. Saya sudah catat ada 9 poin penyebab bakteri starter tidak bekerja pada kolam koi kita. Tapi sebelum menuju ke pembahasan yang pertama, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman, dan teman-teman tidak ketinggalan lagi video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita akan menuju ke poin yang pertama, penyebab bakteri starter tidak bekerja di kolam koi. Yang pertama adalah kualitas air yang tidak stabil. Betul teman-teman, bakteri starter membutuhkan kondisi air yang stabil agar dapat berkembang dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air kolam antara lain. Yang pertama yaitu pH yang tidak sesuai. Bakteri starter umumnya berkembang dengan baik pada pH netral 6,5 hingga 7,5. Jika pH terlalu tinggi atau rendah, bakteri tersebut akan mati atau tidak berkembang dengan optimal. Yang kedua, kadar oksigen rendah. Bakteri pengurai membutuhkan oksigen yang berfungsi dengan baik. Dengan kolam sirkulasi air yang buruk atau aerasi yang tidak memadai dapat menyebabkan bakteri kekurangan oksigen. Yang ketiga, temperatur air tidak ideal. Bakteri starter lebih efektif pada suhu tertentu, biasanya antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah atau tinggi dapat mempengaruhi aktivitas bakteri. Lalu untuk poin yang kedua, penyebab kenapa bakteri starter tidak bekerja pada kolam koi kita adalah overdosis pemberian bakteri starter. Jadi pemberian bakteri starter dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikroorganisme di dalam kolam. Bakteri yang berlebih bisa bersaing dengan mikroorganisme lain, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam mengurai bahan organik di dalam kolam. Dan untuk poin yang ketiga, penyebab kenapa bakteri starter tidak bekerja di kolam koi adalah kehadiran zat beracun ya teman-teman. Jadi zat beracun ini bisa menjadi penyebab kenapa kolam teman-teman di rumah itu tidak aktif atau tidak bekerja dengan baik. Itu salah satu penyebabnya. Terkadang ada air yang mengandung klorin, lalu bahan-bahan zat beracunnya seperti itu.
Ada juga obat sekarang ya di pasar pasar ikan koi atau di toko-toko ikan koi itu ada namanya itu zat anti klorin. Teman-teman bisa beli apabila sumber air di tempat atau di rumah teman-teman itu ada klorinnya. Jadi supaya zat itu tidak beracun yang membuat nantinya itu bakteri itu tidak bekerja dengan optimal. Dan untuk poin yang keempat, penyebab bakteri starter tidak bekerja di kolam koi adalah sumber pencemaran berlebihan. Bakteri starter akan lebih efektif jika sisa bahan organik di kolam relatif rendah. Jika kolam sering terpapar oleh polusi atau sisa-sisa organik yang berlebihan seperti sisa makanan koi, kotoran ikan, atau tanaman mati, bakteri starter mungkin tidak mampu mengurai semua bahan tersebut secara efisien. Dan untuk poin yang kelima, penyebab bakteri starter tidak bekerja pada kolam koi adalah sistem filtrasi yang tidak efektif. Sistem filtrasi yang buruk atau tidak cukup kuat untuk menyaring kotoran dan menjaga kualitas air dapat menyebabkan bakteri starter kesulitan berkembang. Bakteri starter membutuhkan media tempat tinggal yang cukup seperti filter atau biofilter yang baik agar bisa berkembang biak dengan optimal. Jika sistem filtrasi tidak bekerja dengan baik, bakteri starter pun tidak akan dapat berfungsi dengan maksimal. Dan untuk poin yang keenam, penyebab bakteri starter tidak bekerja di kolam teman-teman di rumah adalah kondisi kolam yang terlalu kotor. Nah, siapa nih kondisi kolamnya yang terlalu kotor? Ini bisa menyebabkan bakteri itu tidak bekerja dengan aktif di kolam teman-teman di rumah. Jadi solusinya adalah bersihkan secara berkala kolam teman-teman di rumah dan jangan malas dalam membersihkan kebersihan kolam sehingga nanti kolamnya itu terlalu kotor dan menyebabkan bakteri starter tidak bekerja dengan optimal. Dan untuk poin yang ketujuh, penyebab bakteri starter tidak bekerja pada kolam koi teman-teman di rumah adalah waktu yang tidak cukup. Nah, benar teman-teman. Jadi kalau kita memberikan bakteri starter itu butuh waktu ya untuk bakteri starter tersebut untuk membentuk suatu kolonial bahasanya ya di ruang chamber biologis. Biasanya itu 1 sampai 2 minggu. Nah, ini teman-teman bisa memberikan bakteri starter secara rutin atau setiap 4 hari sekali atau 2 hari sekali, tapi jangan tergesa-gesa, jangan baru 3 jam kita kasih lagi, lalu 3 jam lagi kita kasih lagi. Itu membuat terlalu banyak bakteri itu sehingga tidak seimbang sama mikroba pada ekosistem kolamnya. Jadi pokoknya yang berlebihan itu kurang baik teman-teman. Dan untuk poin yang ke-8, penyebab bakteri starter tidak bekerja di kolam teman-teman di rumah adalah penggunaan obat-obatan atau disinfektan teman-teman. Jadi teman-teman pikirkan dulu kalau mau memberikan obat-obatan atau disinfektan, nanti kadang obat-obat tersebut ada salah satu obat atau beberapa obat di toko-toko ikan koi itu bisa membunuh bakteri baik yang dimana kita harus memberikan bakteri starter lagi di kolamnya supaya tidak habis seperti itu. Jadi pikirkan dulu bahan apa saja yang akan diberikan ke kolam koi kita atau obat-obatan dan disinfektan. Dan untuk poin yang ke-9, penyebab bakteri starter tidak bekerja pada kolam koi teman-teman di rumah adalah kondisi kolam yang terlalu padat. Nah, benar teman-teman. Jadi pada video sebelumnya saya sering memberikan info kepada teman-teman itu jangan selalu berlebihan dalam memelihara ikan koi atau kita bisa sebut namanya itu overpopulasi. Karena banyak sekali hal negatif pada overpopulasi ini. Apalagi teman-teman itu filternya kurang maksimal. Nah, ini bisa membuat poin ke-9 ini bisa menjadi penyebab bakteri tidak bekerja karena amoniak yang dihasilkan berlipat-lipat sedangkan filternya tidak kuat. Nah, ini bisa mempengaruhi bakteri starter tidak bekerja dengan aktif, teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk memastikan bakteri starter bekerja dengan efektif di kolam koi,
perlu diperhatikan berbagai faktor yang mendukung keberlangsungan hidup dan perkembangan bakteri tersebut. Kualitas air yang stabil, penggunaan bakteri dalam jumlah yang tepat, serta perawatan kolam yang baik adalah kunci utama agar bakteri starter dapat bekerja dengan optimal. Jangan lupa untuk memantau kondisi air secara rutin dan memastikan bahwa sistem filtrasi bekerja dengan baik agar ekosistem kolam koi tetap sehat dan seimbang. Jadi mungkin itu saja teman-teman video singkat dari saya mengenai penyebab yang membuat bakteri starter tidak bekerja di kolam teman-teman di rumah. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini dan silakan ambil ilmu dari video yang saya buat. Terima kasih, salam koi untuk persahabatan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.